Pada video sebelumnya kita sudah membahas 10 sikap yang penting dalam berkomunikasi. Tentunya dalam berkomunikasi tidak cukup sikap yang benar saja. Kita juga harus memahami cara berkomunikasi yang efektif. Untuk itu, kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan komunikasi yang efektif, dimulai dari pihak internal atau rekan-rekan kantor kita terlebih dahulu. Yuk kita bahas. Sebelum kita membahas bagaimana caranya, apakah rekan-rekan sudah memahami pengertian komunikasi yang efektif? Jika dilihat berdasarkan pengertiannya, komunikasi efektif adalah proses komunikasi atau penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, dan proses komunikasi tersebut mampu menghasilkan perubahan sikap kepada orang lain. Dalam hal ini, orang lain yang dimaksud adalah rekan-rekan kerja kamu. Lalu, apa sih pentingnya komunikasi yang efektif? Misalnya kamu adalah penerima pesan. Maka komunikasi efektif inilah yang akan mempermudah kamu untuk memahami pesan yang kamu terima, sehingga informasi tersebut lengkap, jelas, dan juga sempurna. Selain itu, antara komunikator dan komunikan dapat saling memberikan umpan balik atau feedback. Dalam proses penyampaian dan penerimaan pesan, feedback itu amatlah penting. Feedback membuat komunikasi menjadi dinamis, dan kamu dapat melatih penggunaan komunikasi nonverbal kamu yang juga sangat perlu kamu kembangkan. Dalam proses komunikasi di lingkungan kerja, sangat penting untuk membangun komunikasi yang efektif. Komunikator atau penyampai pesan bisa saja adalah karyawan yang bertugas untuk menjual dan memasarkan produk kepada klien eksternal. Namun, sebelum menjual dan membangun hubungan dengan pihak eksternal, karyawan tersebut harus memahami terlebih dahulu bagaimana cara untuk membuat komunikasi yang efektif dengan pihak internal. Karena komunikasi internal berfungsi untuk membangun pemahaman, keterlibatan, dan internalisasi visi misi perusahaan. Jika kesamaan persepsi sudah terbentuk, akan lebih mudah untuk melakukan komunikasi dengan pihak eksternal. Kalau begitu, sekarang mari kita lihat apa saja cara yang dapat membuat komunikasi internal menjadi lebih efektif. Yang pertama adalah know the dimensions. Lawrence Brennan pernah mengatakan, komunikasi internal adalah pertukaran gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan yang menyebabkan terwujudnya perusahaan tersebut lengkap dengan struktur atau organisasinya yang khas. Dan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal dalam perusahaan yang menyebabkan pekerjaan itu berlangsung. Dari definisi tersebut kita dapat melihat dimensi yang terbentuk untuk memperjelas arah komunikasi internal. Dimensi komunikasi internal terdiri dari komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal adalah komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Sedangkan komunikasi horizontal adalah komunikasi secara mendatar antara anggota staf dan anggota staf, karyawan sesama karyawan, dan sebagainya. Cara kedua adalah foster understanding. Ketika kamu bekerja, tentu akan selalu berdampingan dengan berbagai rekan kerja mulai dari atasan, bawahan, dan rekan satu level. Ketika kamu menyampaikan pesan, sebaik apapun usaha yang dilakukan akan selalu ada kemungkinan miskomunikasi terjadi. Hal ini wajar saja sebenarnya, karena kamu dan rekan kerja kamu tentu berasal dari latar belakang yang berbeda dan memiliki karakter yang berbeda pula. Perbedaan itulah yang dapat memicu terjadinya perbedaan pemahaman satu dengan yang lainnya. Disinilah peran komunikator yang baik harus dijalankan. Langkah utama yang harus dilakukan adalah menumbuhkan pemahaman bagi rekan kerja atas apa yang harus dikerjakan dan disesuaikan dengan tugas serta peran mereka masing-masing. Caranya bagaimana ya? Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk menumbuhkan pemahaman adalah membuat pertemuan atau meeting and gathering. Setiap kegiatan bisnis tentu saja akrab dengan pertemuan atau rapat atau biasa kita juga sebut dengan meeting. Namun kenyataannya tidak semua pertemuan itu efektif. Cobalah untuk membuat agenda pertemuan yang terjadwal dan juga rutin. Tidak perlu setiap hari atau 1 minggu sekali. Tetapi kamu bisa memulai dengan menjadwalkan per 2 minggu sekali atau pertemuan wajib setiap bulannya. Hal ini sangat penting agar semua rekan kerja dapat saling memahami progres yang sedang berjalan dan kamu sebagai komunikator dapat menjembataninya dengan baik. Selain meeting yang rutin dilakukan di kantor, tidak ada salahnya jika kamu menginisiasi adanya gathering per divisi atau untuk semua karyawan sekaligus. Gathering bisa dilakukan 1 tahun sekali pada perayaan akhir tahun misalnya.
Pada gathering, proses komunikasi internal juga akan menjadi lebih efektif karena situasi yang mendukung saat menerima pesan atau informasi. Cara kedua yang dapat kamu lakukan adalah rotasi rekan kerja atau rotating partners. Rotasi rekan kerja sangat penting untuk kamu coba. Jika rekan kerja berada di divisi Human Resource, kemudian kamu memindahkannya ke divisi teknik, tentu hal ini akan sangat merepotkan. Karena rekan kerja yang kamu pindahkan tidak akan memberikan performa yang maksimal di divisi yang tidak ia pahami. Untuk itu, kamu dapat menukar tim kerjanya saja. Misalkan kamu punya karyawan A di tim 1, setelah proyeksi berakhir dalam waktu 3 bulan, cobalah tukar karyawan A tadi untuk bergabung ke tim 2. Dengan bertukar rekan kerja dapat membantu karyawan untuk lebih akrab dengan lainnya. Dan proses bertukar informasi tersebut akan lebih luas diterima, sehingga komunikasi internal yang efektif dapat terwujudkan. Setelah melakukan foster understanding, cara ketiga yang dapat membuat komunikasi internal menjadi efektif adalah predict challenges. Selain rutin mengagendakan pertemuan berskala besar dengan banyak karyawan lain, kamu juga dapat melakukan one-on-one. One-on-one adalah pertemuan yang dilakukan secara 4 mata antara kamu dan satu orang yang ingin kamu ajak berkomunikasi. Hal ini bermanfaat untuk membangun komunikasi yang lebih mendalam dan lebih intim dengan rekan kerja tersebut. Selain menjalin hubungan yang lebih akrab, one-on-one juga membantu agar penyampaian pesan lebih efektif dan tepat pada sasaran. Namun sebelum memulai, kamu juga harus menyiapkan diri terlebih dahulu ya. Kenali isu yang sedang berjalan saat ini. Misalnya, kamu akan mengajak one-on-one rekan yang berperan untuk melakukan negosiasi langsung dengan klien. Maka kamu harus mengetahui masalah atau kendala apa yang sedang ia alami. Kemudian, atas kendala tersebut, kamu dapat bertanya langsung saat tatap muka untuk memastikan kembali isu yang kamu pelajari adalah isu yang juga penting untuknya. Sehingga antara kamu dan rekan sampai di pemahaman yang sama. Selanjutnya, cara terakhir yang dapat membuat komunikasi internal menjadi efektif adalah being proactive. Apa sih proaktif? Artinya adalah kamu melatih diri sendiri agar lebih cekatan dan memiliki rasa inisiasi yang kuat. Dalam melakukan sebuah perencanaan, dengan melakukan komunikasi proaktif, setiap program kerja dapat direncanakan secara lebih sistematis, fleksibel, atau tidak kaku. Dan dapat juga tepat sasaran. Ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk menjadi proaktif. Antara lain, berikan waktu untuk diri kamu sendiri. Untuk menjadi proaktif, tentu tidak dapat terburu-buru. Maka jangan ragu untuk memberikan waktu pada diri kamu sendiri. Agar dapat berpikiran jernih tentang rencana-rencana yang akan kamu lakukan. Kedua, libatkan banyak orang. Komunikasi yang proaktif adalah komunikasi yang jauh lebih aktif dari biasanya. Untuk itu, kamu perlu melibatkan rekan kerja lain agar terlibat dalam rencana kerja yang kamu rencanakan. Dengan melibatkan mereka akan banyak isu yang digarap, dikembangkan, dan diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Lebih efektif bukan? Yang ketiga, evaluasi. Setelah kamu merancang kemudian bertemu dengan banyak pihak, maka langkah selanjutnya yang tidak boleh terlupakan adalah evaluasi. Pastikan kamu mengecek kembali apakah pekerjaan yang kamu lakukan sudah berjalan seperti rencana yang telah kamu rancang. Hal ini juga menjadi bahan pembelajaran untuk diri sendiri agar memahami mana yang perlu kamu buang, mana yang kamu pertahankan, atau mana yang kamu kembangkan ke depannya. Demikianlah pembahasan mengenai kemampuan berkomunikasi yang efektif dan dapat dilakukan di lingkungan kerja yang bersifat internal. Sudah mengerti kan sekarang? Melakukan komunikasi efektif di lingkungan kerja memang bukanlah hal yang mudah. Namun jika kamu melatihnya untuk dilakukan secara berkala, maka efektivitas dalam pemberian pesan dapat kamu salurkan juga kepada rekan yang lain. Berikutnya kita akan membahas lanjutan dari video ini, yaitu cara berkomunikasi yang efektif dan ditujukan untuk klien atau pihak eksternal. Sampai jumpa!